Selamat datang di video kami, berbasis pembelajaran PLC HMI. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sistem kerja dari traffic light, 4 persimpangan. Sebelum itu, kita masuk pada identifikasi masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang kami identifikasi yaitu: yang pertama, bagaimana desain sistem pengendalian lampu lalu lintas simpang 4 yang efisien dan efektif untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus kendaraan. Kedua, apa saja komponen dan konfigurasi yang diperlukan untuk implementasi sistem traffic light ini menggunakan outsell PLC Mega. Ketiga, untuk melakukan pemrograman PLC dan pengujian fungsional dari sistem traffic light yang telah dikembangkan. Keempat, untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem traffic light yang telah diimplementasikan dan mengukur dampaknya terhadap lalu lintas di simpang 4. Selanjutnya, pembuatan proposal di mana untuk memasukkan proposal terlebih dahulu kepada dosen pengajar. Selamat siang, kami dari kelas 7 dari kampus Politeknik Negeri Manado, dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil proposal perancangan sistem traffic light pada persimpangan kami. Di mana kami mengidentifikasikan masalah pada sistem traffic light ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, bagaimana desain sistem pengendalian lampu lalu lintas tempat yang efisien dan efektif untuk meningkatkan keselamatan dalam arus kendaraan. Yang kedua, apa saja komponen dan konfigurasi yang diperlukan untuk implementasi sistem traffic light ini menggunakan outsell PLC Mega. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pemrograman dan pengujian sistem traffic light dan agar dapat beroperasi sesuai dengan logika yang diinginkan. Yang keempat, apa dampak penggunaan sistem traffic light berbasis PLC Mega terhadap efisiensi lalu lintas di samping 4 dibandingkan dengan sistem konvensional. Dengan tujuan merangkai sistem ini yaitu yang pertama, untuk merancang dan mengembangkan sistem pengendalian lampu lalu lintas yang efektif di simpang 4 dengan menggunakan perangkat outsell PLC Mega. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan memilih komponen yang tepat untuk sistem traffic light, serta merencanakan konfigurasi yang optimal untuk implementasi. Yang ketiga, untuk melakukan pemrograman PLC dan pengujian fungsional dari sistem traffic light yang telah dikembangkan. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem traffic light yang telah diimplementasikan dan mengukur dampaknya terhadap lalu lintas di simpang 4. Sekian presentasi dari kelas 7 mengenai traffic light. Terima kasih. Setelah itu kita masuk pada perancangan kontrol sistem, di mana kontrol sistem akan disusun pada program software perangkat lunaknya, yaitu disusun pada aplikasi outsell Studio, di mana rangkaiannya disusun dari komponen yang terbagi atas: 1. Tombol start, 2. Tombol stop, 3. Timer, 4. Lampu. Sesudah merangkai kontrol sistem, hal yang kita perlu lakukan terlebih dahulu yaitu mengecek sistem apakah ada terjadi kesalahan dalam rangkaian atau tidak. Jika tidak terjadi kesalahan, maka kita bisa mensimulasikan pada software outsell Studio. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita menekan simulasi pada outsell Studio. Setelah itu, kita menekan S1 tombol start, kemudian melepasnya kembali. Setelah itu sistem akan mulai bekerja. Dimulai dengan relay akan bekerja, serta penguncinya juga akan bekerja. Dan timer 1 akan bekerja selama 7 detik sesuai setting pada timer. Dan setelah 7 detik, kemudian timer 2 akan bekerja selama 3 detik. Dan setelah 3 detik, kemudian timer 3 akan bekerja selama 7 detik. Dan sampai dengan timer 8 akan bekerja.
sesuai dengan settingan waktu pada timernya. Tetapi setelah timer, 8 bekerja sistem akan mereset kembali dan akan mulai kembali secara otomatis dan tidak akan berhenti sampai menekan tombol stop. Setelah itu kita membuat kontrol sistem perangkat kerasnya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita memotong akrilik sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Sesudah memotong akriliknya, kita menentukan tempat terlebih dahulu untuk PLC, outside-nya serta power supply-nya. Dan juga kita tentukan tempat untuk push button, tombol start dan tombol stop pada bagian samping. Sesudah itu kita mulai penyambungan. Yang pertama kita hubungkan kabel power supply 24 DC ke power in PLC out cell 24 volt dan kita jumper ke X tambah pada digital output. Dan setelah itu kita ambil jumperan dari X plus untuk sambungan resistor dan akan menuju ke setiap lampu dari lampu pada persimpangan 1 sampai 4. Dan setelah itu, kita sambung kabel supply 24 VDC pada push button start dan stop, kemudian output dari push button start hubungkan dengan S1 pada PLC dan output push button stop hubungkan pada S2 pada PLC. Dan setelah itu, untuk bagian netral pada lampu, pada simpangan 1 lampu kabel netralnya dihubungkan dengan R3 digital. Output pada PLC sesuai pada rangkaian kontrol pada sistem software. Dan lampu warna kuning dihubungkan dengan R4 pada PLC dan lampu warna merah dihubungkan dengan R5 pada PLC, sampai dengan seterusnya ke persimpangan ke lampu. 4 lampu masing-masing dihubungkan digital, outputnya sampai ke 14 pada PLC. Setelah seluruhnya sudah terhubung pada bagian ini, kita pasangkan lampu pada tiang, dan kemudian kita pasangkan lampu pada tiang dan dirikan pada setiap sisi jalan simpangan. Dan selanjutnya, kita pasangkan stiker gambar jalan pada bagian atar akrilik. Sesudah itu, kita mulai untuk mendirikan rangka dengan memakai lem pada setiap sisi akrilik. Setelah seluruhnya sudah terhubung pada bagian ini, kita pasangkan lampu pada tiang dan dirikan pada setiap sisi jalan simpangan. Jika sudah selesai penyambungan, sebelum itu, kita perlu mentransfer program dari laptop ke PLC dengan cara kita perlu menghubungkan kabel port dari laptop ke PLC. Setelah itu, kita buka aplikasi Outsell Studio pada laptop dan kemudian sebelum mengirim program ke PLC kita perlu melihat apakah laptop sudah terhubung dengan PLC dengan mengecek kabel port. Jika sudah terhubung, kita kembali pada aplikasi Outsell Studio dan kita pilih menu setting dan kita pilih sesuai kabel port yang terhubung. Kemudian, sebelum mengirim, kita perlu mengecek kembali apakah pada rangkaian ada kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, program bisa dikirim pada PLC. Pada saat ini, kita akan memulaikan pengujian sistem. Hal pertama yang dilakukan adalah kita perlu mencolok sumber agar power supply dan PLC menyala. Setelah itu kita menekan tombol start. Setelah menekan tombol start, pada persimpangan 1, persimpangan 2,3 berwarna hijau akan menyala lampu warna merah.
lampu warna hijau tersebut akan menyala selama 7 detik. Dan setelah itu, akan menyala lampu warna kuning, di mana lampu kuning akan menyala selama 3 detik. Dan setelah 3 detik kemudian, lampu merah akan menyala pada persimpangan yang pertama. Sama seperti pada persimpangan pertama, di mana pada persimpangan yang kedua akan menyala lampu warna hijau selama 7 detik. Sedangkan pada persimpangan yang lain menyala lampu berwarna merah. Dan setelah 7 detik lampu hijau akan padam dan lampu warna kuning akan menyala selama 3 detik dan setelah 3 detik. Kemudian lampu warna kuning akan padam dan akan menyala lampu warna merah. Sesudah melaksanakan pengujian kontrol sistem, yang terakhir adalah kita membuat laporan hasil dari seluruh sistem ini untuk dimasukkan kepada dosen pengajar. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan saat ini telah mengalami kemajuan yang signifikan berkat hadirnya solusi yang cerdas dan optimal. Dengan memanfaatkan PLC Programmable Logic Controller, sistem lampu lalu lintas kini dapat berfungsi secara otomatis, akurat, dan responsif. Proses peralihan lampu kini dapat berlangsung tanpa campur tangan manusia, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Setiap lampu bisa dikontrol dengan tingkat presisi yang tinggi, yang berkontribusi pada optimalisasi efisiensi lalu lintas lebih jauh lagi. Program yang berbasis PLC ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan dapat dengan mudah disesuaikan untuk menghadapi variasi kondisi di lapangan, baik selama jam sibuk maupun saat insiden seperti kecelakaan. Aspek keselamatan para pengguna jalan juga memegang peranan penting. Berbagai fitur keamanan seperti timer, counter, dan interlock dapat diintegrasikan untuk menjamin keselamatan. Selain itu, sistem lampu lalu lintas yang menggunakan teknologi PLC ini juga dapat terhubung dengan sistem transportasi cerdas ITS lainnya, seperti sensor lalu lintas dan sistem manajemen lalu lintas, sehingga menciptakan sebuah sistem yang lebih terintegrasi dan efektif.